Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Jami'an khalis kapiane, zate itu juga dicari, memang zate itu juga baik, di samping juga menjadi gaman. Nah, gaman ini ngerti, sarana untuk mendapatkan perkara lain, kebaikan perkara lain. Yes, ini ada 3. Di perkara yang dicintai, perkara yang indah, perkara yang bagus, tinjuannya, bagusnya itu ada 3. Ada macam 3. Ada kalanya memang bagus bukan zatiahnya, tapi bagus karena menjadi sarana untuk mendapatkan kebagusan. 2, bagus memang zatiahnya walaupun tidak perlu sarana. 3, bagus karena zatiahnya juga karena menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan. Yes. Fama mangkau te perkara yutla bukan dan supriya mali zati kedil zati mah iku asyraf. Semua perkara yang baiknya itu karena zatiahnya bukan karena untuk mendapatkan sarana lain, tapi memang dirinya itu yang indah, dirinya itu yang baik. Ini yang paling mulia. Wal matlubu tawi aku iku asraful luweh mulya matlubu mimma sing perkara telah bukan dan supriya pamali gairi maring liyane mah. Berarti perkara yang zatiahnya itu baik, lebih baik dibandingkan dengan kebaikan sesuatu karena menjadi sarana, menjadi gaman, menjadi alat. Wal matlubu tawi perkara kang den suprih li ghairi krana dadi lantarane perkara liya, krana liyane mah iku ad-darahimu dirham wa dananiru lan dinar. Dinar itu menjadi mulia, dirham itu menjadi mulia karena dirham dan dinar itu menjadi sarana, menjadi gaman untuk memudahkan mendapatkan kebutuhan. Pengin mobil gampang, ono dinar, ono dirham, ono dinar. Kepingin golek bojo sing ayu, ayo gampang, mergo enek dirham dan dinar. Kepingin rumah mewah, gampang karena ada dirham dan dinar. Tapi dirham dan dinarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada gunanya. Fa inna ma huma maqat musnid darahim wa dananir, apalagi yang namanya rupiah. Yang aku abang-abang putih ijo-ijo itu gak ada manfaatnya sama sekali. Kayak apa lian? Kayak sawang-sawangan, gak ada gunanya sama sekali. Min khaisu zatuhu, dari sisi barangnya niku gak enek manfaate. Fa inna ma huma maqat musnid dananir lan darahim lan dananir iku khajaroni, watu karone. Nah kaya dirham, kaya emas niku asline gak ada gunanya apa-apa, itu batu. Sama dengan perongkalan, sama dengan kuningan, sama dengan monel. Cuman walaula anallah ta'ala, walaula anallah alamun ora ono temen sunni Allah subhanahu wa ta'ala iku yassaro gampangaken sapa Allah qada al hajati ing nekani pira-pira hajat. Andai kata oleh Allah tidak dijadikan sebagai mahabbah, sebagai jaring, sebagai gaman, sebagai alat untuk memudahkan memenuhi kebutuhan.
bihima kelawan dirham lan dananir laka namaka yektine ana apa dirham wa danaril wal khosba ulan krikil iku bima sabatin ngenggon-ngenggoni derajat wahidatin kang siji. Ini jadi dirham niku perak, dinar itu emas. Emas dan perak itu dari sisi zatiyahnya sama sekali tidak ada manfaatnya. Andai kata dia tidak menjadi pemikat untuk mendapat sesuatu yang hajat, yes, untuk mendapat pangkat, ya butuh uang, rupiah nih jarene Kang Kaji Mairama niku. Nah, ingin istri sing muda ya butuh uang, ring kelapa muda ya uang, rumah sik bagus ya uang, kendaraan ya uang. Loh, kemuliaan uang dicari-cari itu bukan karena zatiyahnya, tapi karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan. Andai kata tidak karena mampu untuk mendatangkan sesuatu kebutuhan, tidak ada gunanya. Padha kalih krikil, padha kalih watu liya-liyane, padha karo duit mainan ini kan nggak ada gunanya tuh. Nah, andai kata uang mainan itu bisa untuk mendapatkan sesuatu, wah luar biasa. Jadi kemuliaan ini karena perkara lain. Ya padha karo etol, itu buat apa? Kertas kayak ngono. Tapi kemuliaannya karena ya bisa nyimpen uang, terus kemudian masuk tol juga bebas dan senyali. Termasuk itu menjadi sarana. Niki. Waladzi utai perkara yutla bukang dan supri apa aladzi lidati kedue dati la aladzi iku fasaadatu mongko kesuksesan. Kebegjan. Bejan niku lek cara bahasa Indonesiane sukses. Fil akhirati ing dalam akhirat waladzatun nazari lan ladzate ningali liwajillahi maring zati Allah taala. Sedangkan sesuatu yang bisa diharapkan zatiyahnya bukan karena menjadi sarana. Sing di akhirat giniku kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di akhirat itu bukan karena menjadi sarana apa-apa ndak. Ya memang sukses di akhirat itu sudah menjadi harapan. Menjeng zatiyah sukses. Melihat kepada Allah. Bukan karena kalau sudah melihat kepada Allah itu akan terjadi apa-apa ndak. Tapi karena melihat pada Allah niku zatiyah melihat pada Allah itu sudah merupakan matlub, perkara yang diharapkan. Kenikmatan dengan melihat Allah itu adalah merupakan hal yang menjadi harapan. Wujuhu yauma idzin naziratun li sa'yiha radiyah. Di mana kita melihat fi jannatin aliyah. Waladzi utai perkara itulah bukan dan supri apa aladzi lidati kedue dati aladzi wali ghairan kedue liyane aladzi iku fakasalamatil badani koyok dene selamete badan. Sedangkan sesuatu yang diharapkan dirinya, zatiyahnya diharapkan juga menjadi sarana untuk mendapatkan perkara yang diharapkan. Itu sebetulnya selamatul badan. Fa inna salamata rijli maka temen suni selamate sikil masalan kalan umpamane kumatul batun dan suprih min khaisu innaha saking sekene temen setune rijlun iku salamatun dadi selamat lil badan anil alami saking lara loro wa matlubatun lan kang dan suprih lil masyi maring lumaku biha kelawan batu-batu biya kelawan niku salamatur rijli awatawasulu lan dadi lantaran ilal ma'aribi maring pira-pira kebutuhan wal hajati tegese pira-pira kebutuhan
selamatnya kaki ini diharapkan. Warase kaki ini diharapkan. Diharapkannya dari dua sisi. Satu zatiahnya waras niku nggih pun diharapkan. Kono lek pas loro kono kaya bungok-bungok ya sakit betul. Jadi ingin sembuh. Satu. Kedua, ketika sembuhnya itu, selamatnya itu juga menjadi sarana untuk mendapatkan kebutuhan. Bisa jalan-jalan ke taman, jalan-jalan ke menuju Roma, jalan-jalan menuju Monas dan lain sebagainya. Ini membutuhkan kaki yang selamat. Kalau enggak selamat akan deglak-deglik susah. Jadi keselamatan kaki ini dibutuhkan dari dua arah. Selamete niku mawon, warase niku mawon juga menjadi harapan. Walaupun enggak dipakai waras niku pun keindahan yang sangat diharapkan. Dan ternyata setelahnya sembuh waras, ini masih ada harapan digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Kena digawe lari jauh, kena digawe untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Bisa dia gunakan untuk mengantarkan dalam pengajian, bisa digunakan untuk bertamasa dan lain sebagainya. Wa bihadzal itibar lan kelawan iki gambaran dengan tiga gambaran, dengan tiga momentum tadi, panjenengan semuanya sudah paham bahwa sesuatu yang indah, keindahan sesuatu, kecintaan terhadap sesuatu, ini ada tiga pandangan. Ada kalanya cinta karena menjadi sarana untuk mendapatkan perkara yang dicintai, seperti uang. Uang itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, andai kata tidak bisa menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Sampan cinta uang bukan karena zatiai, bukti kon mangan duit ya ora gelem Nggih kon mangan duit, kon ngeloni duit ya ora gelem, tapi hanya karena uang menjadi sarana mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu yang kau cintai, yang kau sukai. Lah barang wis tau wek kaya Syekh sinten nika oleh bojo 12 tahun. Yo gampang ae. Karena apa? Duit, duit. Wong wasi rada aku rupane rada ngepres ritek ngoten tapi ayo pres-presan tapi karena ada uang ya kemerintil ndak usah pakai wiridan, ndak usah pakai tasbih. Guanteng gak ada uang ya lari kok. Al insan yuhibbu dzahab. Terus dzahaba ilaman za dzahabin. Wa dzaba an man la dzahab. Niku menungso niku. Ali al mar'u yuhibbul dzahab. Dzaba ila man lahu dzahab wa dzaba an man laisa lahu dzahab. Jadi manusia niku senengane emas, akan datang kepada orang yang punya emas dan lari dari orang yang tidak punya emas. Memang kenapa emas niku duit nih? Karena menjadi sarana untuk mendapatkan sesuatu. Ngoten. Nomor loro, hal itu dicintai, disukai karena zatiahnya, bukan karena sarana apa-apa, karena zatiahnya. Memang di sawang niku wis enak. Memiliki itu sudah bangga. Gini ku kalau di sini dicontohkan akhirat, melihat kepada Allah. Niku lek ten akhirat, lek ten dunya yen duwe bojo sing ayu ngoten wae. Niku kan ya wis nyawang ngoten mawon pun sedep tuh anune. Ada kalanya hal itu
disukai, dicintai, dicari, di samping karena zatiyahnya dan juga karena menjadi sarana untuk mendapatkan perkara lain seperti selamatnya badan, kaki kita selamat, kaki kita utuh, kaki kita sembuh, itu menjadi harapan. Wis seneng. Ngelek pengkor kan ya susah. Di samping hal itu menjadi harapan, warase itu menjadi harapan karena sembuhnya, tapi juga karena menjadi sarana untuk mendapatkan kebutuhan. Yes. Setelahnya panjenengan tahu iktibar semacam ini, momentum semacam ini, coba kita angan-angan ilmu itu marghub fihnya, nafisahnya, keindahannya, kebaikannya dari sisi apa? Wa bihadzal itibari lan kelawan iki momentum lan iki gambaran. Idza nazarta dalem mari kala ningali sira ilal ilmi maring ilmu ra'aitahu mongko ningali sira ing ilmu lazizan ingkang lazat fi nafsi ing dalem kahanane ilmu. Fayakunu mongko ana apa ilmu iku matluban dan subrelidati kedue zati ilmu. Ilmu niku zatiyae niku pun lazat, senang, duwe ilmu niku senang. Wong iso merumuskan sesuatu atau bisa nebak sesuatu yang enggak ada gunanya ngoten. Ya, ini sawenenge ndak karuan kok wis. Ero jawabannya sesuatu itu sudah kebaikan, kesenangan sama sekali, tidak memandang ilmu apapun. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak berpengalaman atau tidak punya ilmu. Contohnya tidak hanya ilmu agama, oleh agama niku pun jelas. Ilmu sing sepelih ngoten mawon, kaya iso ngegulno sepak bola. Padahal kan ya hanya seperti itu saja. Tapi punya kebakatan mampu mengegulkan, wah niku sudah kebanggaan yang luar biasa punan. Wah wis gak karu-karuan. Niku ilmu. Makanya yang melihat pun juga demikian. Kenikmatannya luar biasa. Padahal kalau kita cari logikane leung bal siji ke rebutan. Ya gendeng opo jane kepengin lebokno ya tuku dhewe lebokno kan ya penak to. Tapi enggak bisa kita katakan semacam itu, enggak bisa. Kemampuan yang namanya mancing ini lah ono apa nih? Kalau kita kalkulasi dengan uang satu malam itu paling oleh 3-4. Nah, padahal kalau kita kerja dapat 100.000 digunakan belikan ikan sudah dapat banyak. Tapi gak nikmat. Kenikmatannya hanya bisa mancing ini, kalau punya ilmu keahlian mancing itu sudah kenikmatan. Dan itu nggak bisa didapatkan oleh orang lain, nggak bisa ditemukan oleh orang lain. Makanya sampean katakan ini goblok nang apa tuku ae penak tok. Bahkan bisa kau katakan, lah daripada mancing langsung joloi lah ya banyak loh. Bukan itunya yang didapatkan. Karena memang dapat ilmu itu sudah merupakan lazat. Punya keahlian dapat mancing, itu kelazatan yang luar biasa. Ya, coba iso ngoten kok ya. Loh ini itu ilmu yang hanya remeh. Apalagi di dalam masalah urusan ilmu agama. Ilmu agama yang bisa merumuskan, bisa mengetahui ya orang ahli agama. Terus terang pas apa itu namanya mencari jawaban masalah terus kewampang plek. Niku sampai enggak tidur sampai 2 malam enggak terasa. Betul niku. Kadang kalau sampai konsentrasi niku saya pernah sampai gak sholat subuh. Ati sampeyan plek ini, plek. Ya, gak ilang lho, masyaallah ki mang awat ki menggur sholat subuh. Lho ngoten lho saking indahe nikmati ilmu. Nah itu enggak bisa diketahui oleh orang yang tidak ahlinya. Tapi yang jelas ilmu itu li dzatihi itu
merupakan matluban, dicari. Wa wajadtahu lan nemu sira ing ilmu wasilatan ing dadi sarana ila daril akhirati maring daerah akhirat wa sa'adati lan kesuksesane akhirat wa zariatan lan dadi ya sarana ilal qurbi. Nek bahasa Jawa sarana, nek bahasa Indonesia sarana, sing padha wae lah neh. Ilal qurbi maring parek minallahi maring Gusti Allah taala. Di samping ilmu tadi itu kenikmatan yang luar biasa, punya ilmu itu punya kenikmatan yang luar biasa. Ilmu tersebut dijadikan sarana untuk mendapatkan kesuksesan di akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nih, walayata wasalulan ora bisa gawe lantaran, ora sembrangkang. Sapa wong ilahi maring kurbun ila bihi angkelan ilmu, kau tidak akan bisa menempuh jalan menuju kepada Allah tanpa berdasarkan ilmu. Pengen teko nang pangeran tapi gak tahu jalannya datang pada Allah, akhirnya jadi kok segoro kidul mergo gak duwe ilmu. Wa azmul asya, ini sekarang ini pengen makrifat, mengenal kepada Allah tapi gak ngerti caranya untuk mengenal kepada Allah, gak ngerti itu makrifat. Dengan mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah, siapa yang mengetahui dirinya dah mengetahui Tuhannya, maka dirinya dianggap sebagai pangeran. Mulane kepin konsultasi nang pangeran ya konsultasi nang jero atine. Wah niki terus aku oleh ilham kok pangeran ngene iki. Lah ya menclek sak kayang-kayangi niku ya. Mergo napa gak didasari ilmu niku, ngono niku jarene wis makrifat ngoten niku jan. Masih tak saya tanyakan pada Allah. Kok yo enek. Niku sak kayang-kayangi. Mergo apa? Ingin datang kepada Allah tapi tanpa ilmu enggak bisa. Karena ki walaya tawassalu ilaihi illa bihi. Wa azmul asya'i utawi agunge pra-pra suci-suci apane rutbatan derajate fi hakil adami ing dalam hakim menungso iku as-sa'adatu sukses al abadiyatu kang bangsa lawas. Dan perlu Anda ketahui keagungan sesuatu dalam derajatnya untuk hakul adami adalah kesuksesan yang abadi. Baiknya sesuatu, derajatnya sesuatu di dalam hakul adami adalah kesuksesan yang abadi. Gini ku kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di dunia itu hanya sekedar padha karo mampir ngombe ngono wae sedeluk. Kenyataannya setelah di dunia niki lek kesuksesan di dunia niki wa akhiru dakwahum, kita akan menjadi kotorannya ulat, menjadi kotorannya set, menjadi kotorannya uget-uget. Bagaimana tidak ketika nanti susah dikene terus aku semuanya pasti akan mati. Setelahnya mati, terus kita akan dimakan oleh set-set yang ada di dalam atau cacing tanah secara Kang Kaji nika. Jadi santapan cacing tanah mulai meripatnya, setelahnya habis meripatnya terus pipinya dan sampai seterusnya. Sehingga kita hanya akan menjadi kotorannya cacing tanah. Masya Allah. Wa afdalul asya' ma huwa wa afdalul asya'i utawi utama-utama suwi-suwi kuma perkara wa kang utahe maiku wasilatun dadi lantaran ilaiha maring sa'adah abadiyah
Jadi keagungan derajatnya sesuatu bagi manusia kalau mendapatkan kesuksesan, kebegjan, keutamaan yang abadi. Yang kemudian berarti baik-baiknya sesuatu adalah sesuatu yang menjadi sarana penghantar gaman untuk mendapatkan sesuatu kebaikan yang abadi tadi. Walaisa lan ora ana sapa wong iku ya tawasalu dadi lantaran utawa tumeka sapa wong ilaya maring saadah al abadiyah illa bil ilmi angin kelan ilmu wal amali lan amal. Dan siapapun tidak akan pernah bisa sampai pada kesuksesan selama-lamanya kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yatawassalu lan ora dadi lantaran sapa wong ilal amal illa bil ilmi. Orang tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan yang abadi di akhirat tanpa dengan ilmu dan amal. Amal sendiri tidak akan pernah wujud tanpa ilmu. Al ilmu bila amal goma, wal amal bila ilmin lam yakum. Ilmu tanpa amal bisa berdiri, amal tanpa ilmu tidak akan berdiri. Tidak pernah ada. Wala yatawassalu lan ratu Mekah sapa wong ilal amali ila bil ilmi angin kelawan ngawerwi bi kaifiyatil amal, kelawan tata carane ngamal. Kita tidak akan pernah mendapatkan amal yang sempurna tanpa dibekali ilmu. Wa aslu sa'adati mongko utawi pokoke bejo, pokoke sukses, pokoke kebahagiaan fid dunya wal akhirah iku wal ilmu. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa pokoknya kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya ilmu. Kebahagiaan di akhirat, sa'adah di akhirat bisa melihat kepada Allahu Ahad, bisa lazat masuk di dalam jannah. Dan semuanya itu bisa didapat dengan ilmu dan amal. Amal itu bisa didapat dengan ilmu. Berarti bisa ditarik benang merah, ilmulah biang kerok yang bisa mendapatkan sa'adah fil akhirah, yang bisa mendapatkan ladzatun nadhar liwajhillah, bisa mendapatkan kesuksesan di dunia. Berarti kesuksesan dunia dan akhirat kuncinya pada ilmu. Man aradat dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Lek ngono bahwa makautai ilmu izan ing dalam arikalani fa aslu sa'adah fid dunya wal akhirah wal ilmu iku afdhalul a'mal. Li utamane pira-pira amal. Kalau seperti ini kronologinya berarti bisa diambil benang merah pula amaliyah yang utama adalah ilmu pengantar amaliyah. Ilmu amaliyah tidak akan pernah bisa tanpa ilmu. Amaliyah yang baik adalah amaliyah ilmu. Kita dengan ilmu akan bisa amal, dengan amal akan bisa ilmu. Asik niku. Jadi al ilmu al amaliyu yurisul amal. Ilmu sing bangsa amal niki akan bisa mendatangkan kita beramal. Ilmu salat, ilmu poso, ilmu zakat, ilmu apa saged ngeteraken kula lan panjenengan lakoni salat, lakoni poso. Kalau sudah melakukan salat, melakukan puasa akan mendapatkan ilmu laduni.
ilmu yang tidak bisa kita pelajari dengan kitab, tapi rasa sirrun minal asrar. Man alim amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa saja yang mengamalkan ilmunya akan diberitahu oleh Allah tentang ilmu-ilmu yang belum pernah diketahui. Ini ku ilmu laduni. Berarti amal bisa wujud dengan ilmu dan amal bisa mewujudkan ilmu. Arti kalau gitu cara gampangan kanan kiri panggah ilmu, awal akhir panggah ilmu. Niku sing paling pokok. Berarti ilmu itu adalah afdhalul amal. Wa kaifa lan khalikaya apa la ora dadi afdhalul amal. Wa qad tu'rafulan dan weruh apa fadilatu syekh keistimewaane suwi-suwi aidan bisa faroti bisa rafi samratihi kalawan mulyani buai syekh. Sesuatu itu bisa kita katakan mulia, bisa kita katakan bagus, bisa katakan indah, bisa kita katakan berharga karena buahnya. Pohon anggur tidak ada gunanya kalau tidak ada buahnya. Waluh itu ada gunanya oleh orang nek buahi. Apapun lah. Pelem bisa menjadi mahal karena buahnya. Jadi segala sesuatu niku kemuliaan karena karena buahnya. Karenanya pohon yang tidak ada buahnya enggak begitu, enggak menjadi mulia. Langsep bisa dipuageri bagaimana sampai ditunggu, bukan karena langsepnya tapi karena buahnya. Kalau tidak ada buahnya buat apa gitu lah. Ini karena buahnya. Waqat araftalan teman-teman ngerti sira anna samratal ilmi ing temen studi buah ilmu dan kamu tahu buahnya ilmu apa? Iku al qurbu park min rabbil alamin maring pangeran kang dadi kemarin zat kang mengerani wong alam kabeh. Kita dengan ilmu, buahnya ilmu adalah mendekat kepada Allah. Di mana mendekat kepada Allah itu kemuliaan yang tidak bisa ditandingi. Wal iltihaku lan nusul to ketemu bi ufukil malaikati kelawan pejajane malaikat. Antum kaba'di malaikati isfa'u ngoten wong nanti akan sebutkan itu. Wa muqaranatil malaila lan bareng-bareng makhluk kang luhur-luhur. Jadi orang yang punya ilmu itu besok di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, akan berkumpul dengan para malaikat satu barisan. Masya Allah. Niku kehebatan wong punya ilmu. Fil akhirah, nanti cara undangan udah kayak ngarep besok niku di akhirat niku. Iku wong duwe ilmu. Sehingga duwe ilmu tetap di belakang. Masih menunggu giliran. Wa muqaranatil malail ala. Hadza utawi iki samratuhu al qurbu minallah wal iltihaq bi ufuqil malaikah wa muqaranatil malail ala iku fil akhirati ing dalam akhirat. Itu kebahagiaan di akhirat. Lalu kebahagiaan di dunia apa? Wa amma fid dunya anapun utawi kemuliaani ilmu ing dalam dunya iku fal aizu mongko mulya. Jelas wong punya ilmu apa saja pasti akan mulia. Sampean ya kemang ilmune bal-balan sampean paling ngalim di dalam bal-balan akan lebih mulia daripada yang lain dan akan dihormati oleh orang bawahannya. Panjenengan hebat di dalam ilmu silat nuai akan dihormati oleh orang-orang yang belajar silat. Belajar dalam aku hebat di dalam ilmu sekak
juga akan dihormati oleh orang-orang yang ahli sekat dan seterusnya. Niku semuanya niku pasti niku. Wa amma fid dunya fal izu wal waqaru lan aris khilmun lemes lentur familiar niku wong duwe ilmu. Wa nufuzul hukmilan lestari hukumi, kalau memberikan hukum keputusan apapun akan diterima, akan tembus alal muluki ngatasi pira-pira raja, apalagi selain raja. Ilmu raja pun akan takluk, raja pun akan tunduk terhadap ilmu, apalagi selain raja. Hal ini bisa kita buktikan bahwa al ilmu hakim wa ma atau mahkum alaih. Ilmu itu adalah hakim yang memberi keputusan, selainnya ilmu yang diputuskan. Hal itu bisa terbukti dari akhwalus salaf minal ulama al-arifin seperti Abi Hazim, Sofyan, Budel dan orang-orang yang setelahnya seperti Isu bin Abdissalam wa adrabuhu makmuluki zamanihim, dengan raja-raja di zamannya, semuanya raja patuh tunduk keputusan dari para kiai-kiai itu. Waluzumul ikhtiram lan wajibe waluzumul ikhtirami lan netepi dan mulyaaken. Fal izu wal uzumul ikhtiram, selalu dihormati. Fi tiba yang dalam asali karakter, semua jiwa, siapapun orangnya akan karakternya akan selalu condong kepada orang yang punya ilmu, akan cenderung memuliakan kepada orang yang punya ilmu. Sudah saya katakan tadi, masalah bal-balan itu saja semuanya tunduk. Bahkan tidak hanya itu, kata inna aghbiya at-turuki, kata inna aghbiya at-turuki temesune pira-pira buduhe golongan Turki. Golongan Turki ya golongan wong paling bodoh-bodoh yang berada di gunung Turki. Sing wong gunung anggunnya ahli Turki berarti wong bodoh yang bodoh. Wa ajlafal Arab lan perkampungane wong Arab, pinggirane wong Arab, daerah pinggiran dari orang Arab. Maksudnya pinggiran di situ adalah alladzina la yasyadunal mudun wal hadar, tidak pernah datang ke kota, enggak ngerti beradaan di kota. Niku wong pinggiran. Turki niku wong anggun. Anggun niku arek gunung. Niki sing ajlafu orang ping. Orang pingku orang pinggir, orang pinggiran. Sampai orang-orang pinggiran, orang-orang yang bodoh-bodoh itu pun yusodifuna podo metu'i sapa se aghbiya Turki wa ajlafal Arab tiba agum ing wateke ing karaktere aghbiya majbulatan ingkang den tarik ala taukiri ngatasi ngegungaken li suyuhi maring pira-pira syai ajla aghbiya. Wong sing bodho-bodho niku lho takluk karo kiyaine, karo pimpinane. Orang pinggiran pun juga akan takluk dengan pimpinane, takluk dengan lurah, dengan lurai. Kenapa? Likhtisasihim krono dadi keistimewaane syuyukh bimazidi ilmin kelawan tambahi pengetahuan mustafadin kang den alap minat tajribati saking pengalaman. Dan mereka punya pengalaman yang lebih, akhirnya dihormati. Wis niku mawon kabeh. Wong pencaan niku ketika gurune liwat ya nduk-nduk niku ya. Hebat. Tidak hanya itu, balil bahimatu bali utawi raja kaya bitop iya kelan karaktere kelawan kebiasaane bahimah iku tuwakiru ngegungaken apa bahimah linsana ing menungso. Harimau asal ndak kepepet
gajah, kuda, semuanya binatang akan hormat terhadap manusia. Kenapa? Lisyuria krono krosoni bahimah bitamizil insani kelawan keistimewaane menungso. Bedane menungso niku dengan keistimewaane menungso bikamalin kelawan kesempurnaan mujawizin kang liwati wates lidarajati maring derajati hayawan atau bahimah. Kita tahu bahimah itu saja binatang-binatang itu hormat datang menungso dikarenakan dia tahu terasa bahwa manusia itu punya keistimewaan yang melebihi dari derajatnya mereka. Tidak pandang itu manusia yang muslim atau non-Islam, karena memang digariskan oleh Allah walaqad karramna bani Adam. Lho kaya ngoten. Hadhihi fadilatul ilmi mutlaqon. Hadhihi utawi kiki fadilah iku fadilatul ilmi keutamaan ilmu mutlaqon kelawan mutlak. Ini keutamaan ilmu yang secara mutlak. Maksudnya secara mutlak itu bagaimana? Secara mutlak niku tanpa ada koyit ilmu apa? Ilmu saja itu sudah menjadi kemuliaan tanpa dibatasi dengan ilmu apa. Kemudian summa taktalifu mongko dadi do beda wal ulum kama saya tibayanuhu watatafawatu lan dadi beda-beda. Tafawut itu kacek la makhalata kali mesti apa fadailuha keistimewaane ulum. Dan kemudian ilmu itu ada beda-beda. Kalau yang tadi itu ilmu secara mutlak saja, baik itu ilmu agama, IPA, ilmu pengetahuan alam, fisika, pinter dalam masalah itu dihormati karo sing ahli fisika. Ilmu IPS, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan apa sajalah niki dihormati. Wong ilmu pengetahuan gawe wong pinter nganu nijiki bos, ngono wah dihormati temenanan. Niku dari sisi ngalimnya dalam itu si jajah. Dalam administrasi, dalam komputer ini wis dihormati. Gak usah golek duit teko dhewe. Lek pinter temenanan. Makanya enggak ada ceritanya orang pinter itu sulit ekonomi, enggak ada. Kalau katanya dia ngalim wis mondok kok sulit ekonomi, kurang pinter. Lek pinter enggak ngono. Lah ngene wis kurang pinter. Lenteng riku. Kama sayati bayanuhu. Terus dari ilmu yang tafawut maka keutamaannya pun juga akan tafawut berkacek-kacek. Kacek-kacek itu apa? Berselisih-selisih, bertingkat-tingkat. Bitafawutia sebab bedo-bedoni ilmu. Sesuai dengan tingkatani ilmu, sesuai dengan perbedaani ilmu, kacei ilmu. Wis. Wa amma fadilatu ta'limi anapun utawi kautamaane mulang wa ta'allumi lan belajar iku fadhahiratun mongko welo-welo. Welo-welo niku cetha gamblang. Mimma saing perkara zakarna kang nuturaken ingsun ing dari sisi kemuliaan ilmu baik di dunia dan akhirat, baik zatan wa tawassulan wa wasilatan. Ini berarti kita akan bisa mengambil kesimpulan benang merah bahwa ta'limul ilmi wa ta'allumuhu termasuk mendapatkan sesuatu yang
mengajarkan sesuatu yang mulia di dalam dzatiyahnya, mulia karena menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan. Belajar ilmu, belajar untuk mendapatkan kemuliaan dan belajar mendapatkan sesuatu yang bisa mendatangkan kemuliaan atau kebahagiaan dan kesuksesan. Fa indal ilma mongko temustune ilmu iku idza kana ing dalam mari kalane ana apa ilmu iku afdhalul umuri le utama pira-pira perkara. Kalau ilmu itu sudah divonis adalah perkara yang paling agung-agungnya sesuatu, paling mulia-mulianya sesuatu, paling utama-utamane sesuatu, maka karena mongko ana apa ta'allumuhumul belajar ilmu iku tolaban golek ilil afdol. Kalau demikian berarti cari ilmu tersebut adalah mencari sesuatu yang afdol, sudah otomatis. Wa kana lek ngono lek karo golek ilmu niku golek sing afdol, wa kana lan ana apa ta'allumuhu belajar ilmu iku tolaban golek ilil afdol. Mari Bang. Fakana mengkono apa taklimu mulang ing ilmu iku ifadatan transfer lil afdol. Aweh faedah niku transfer lek sakniki jenenge ya. Mengajarkan ilmu itu berarti mentransfer kemuliaan. Mentransfer kemuliaan. Atau menginfus kemuliaan. Apa infus nyuntik. Wa bayanuhu utai pertelani anna ta'allumahu tolaban lil afdol fagana ta'limuhu ifadatan lil afdol iku anna maqasidal khalqi. Niki lho kok maqasidi lho ayo dadi anna maqasid kok lha wonten ani niku mboten wonten ani nggih mboten ngaten anna maqasidal khalqi nggih kan ngoten kok maqasidin niku dugi pundi kula malih ana maqasidal khalqi utahe pertelan niku ana maqasidal khalqi temen stuni pira-pira tujuan pokoke makhluk iku majmu'atun tercover terkumpul termarkas fiddin wa dunya. Ini kita pun. Di tujuan makhluk kabeh bukan hanya manusia. Semuanya makhluk tujuannya itu hanya tercover dalam dua hal giniku dunya akhirat. Loh kenapa kok dunya akhirat? Maka jangan diremehkan masalah dunia itu karena akhirat tidak akan pernah ada tanpa dunia. Orang tidak akan pernah bisa masuk dalam akhirat tanpa melewati dunia. Tapi ingat walani dhamalan ora enek teratur. Gak akan teratur iku maujud lidin illa binizamid dunya angin kelawan teraturi dunia. Agama tidak akan pernah bisa teratur, tidak akan pernah bisa tertib, tidak akan bisa kondusif kalau dunia ini negarane enggak kondusif, negarane enggak aman. Makanya Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal Pancasila sekalipun toh di situ bukan dasar agama karena menjadi sarana untuk kondusifnya agama. Nah, cara gampangan wal kita itu akan ke Surabaya. Tujuannya nang Surabaya, nang pasar golek barang-barang yang kita inginkan. Tapi krono adoh
isone nang pesawat, mudune nang bandara. Maka untuk keamanan dalam bandara itu penting, tapi bukan karena tujuan, tapi bisa menjadi sarana kita bisa ke pasar, bisa kita kemana-mana. Ngoten. Kita menerima NKRI harga mati, Kesatuan dan Persatuan Indonesia harga mati. Walaupun titik-titik ya nek sing enggak cocok dengan agama dalam rangka mengkondusifkan agama. Karena kalau sudah negara ini kondusif aman seperti di Indonesia, mau sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat silahkan. Baca Quran khataman 1 hari 1 malam 1000 kali silahkan. Wis maca kitab apa silahkan, ngaji macam-macam silahkan karena kondusif. Loh tapi sama tinggali ten Arab gak iso ngaji seperti ini ndak bisa. Kok enak ndak bisa kita ngaji seperti kumpul itu ndak bisa. Itu di Arab. Apa maneh sing koyo di Palestina. Waduh, salate bingung Sekolah bingung. Kenapa? Karena enggak kondusif negara ini. Makanya kita tidak membela agamanya dulu, tapi memperbaiki negaranya dulu. Jadikan amannya negaranya dulu, baru nanti ibadah aman, agama aman. Sehingga di sini urusan zakat diatur, dilindungi, urusan sholat dilindungi, beragama apa saja dilindungi, mau wiritan sampai kentir bisa dilindungi dengan gini. Wala nizama lidin, ini lho. Tidak akan pernah kondusif urusan agama illa bin nizamid-dun. Ya, niki lho Mas ini. Makanya jangan mengatakan tidak ada dalilnya hubul waton mencintai tanah air atau nasionalisme. Tidak ada dasarnya kita mencintai NKRI. Loh, ini kisah karena menjadi sarana. Jadi orang-orang yang tidak mengurusiku langsung ingin mendapatkan agamanya tanpa sarana iki padha karo kepingin nyekel perawan langsung lagi bocah melayu dicedhek ana wong tuane dhisik. Oh kok dia dirayu gampang ngono lho. Ngoten lho anune. Fa inna dunya maka temestune dunya iku mazruatun iku mazruatul akhirat ladange akhirat. Dunia niku menjadi ladangnya akhirat. Karena menjadi ladangnya akhirat tidak akan buah akhirat tanpa ada ladang. Tapi ladang saja tanpa kau tanami enggak akan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini duniaku ladang. Kalau kamu menanam jagung akan cukul jagung, menanam padi akan cukul padi, menanam terong juga akan aku cukul terong. Menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan, menanam kejelekan juga akan aku tumbuh kejelekan. Nah, ini terserah yang kau tanam di dunia ini. Itu menyebabkan masra'atul akhirah. Lek ngono, wa ya utai dunya iku alalatu alat almusilatu kang nekaaken ila Allah taala. Tapi liman geti wong ittakhadha kang dadekno sapa man ing dunya alatan ing alat. Dunia niki alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dunia kita bisa memenuhi kebutuhan pesantren. Dengan dunia kita bisa memenuhi kebutuhan madin. Dengan dunia kita bisa pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan dunia kita bisa zakat. Dengan dunia kita bisa membantu fuqara masakin dan lain sebagainya. Kalau memang dijadikan sarana untuk datang kepada Allah, wal manzilan lan dadekaken ing ampiran tok. Dunia dijadikan ampiran kemudian kita akan pergi. Walam yattakhid alan ora dadekno sapa wong ing dunya mustaqarron ing tempat tetep wawatonan lan ya tempat menetap sing anteng. Bukan menjadi syarat, bukan menjadi tujuan kehidupan.
Bagi orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan, sebagai hidup yang abadi, tidak akan menemukan pakemnya. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yauman an turadal wada'i'u. Harta benda dan keluarga semuanya titipan, pasti akan dikembalikan pada saat mengembalikan, pasti pun. Walaisa lan ora ono apa kelakuan iku yang tadi mudah teratur apa amrud dunya illa bi'amalil adamiyin. Sementara kondusifnya dunia, teraturnya dunia, kesuburannya dunia tidak mungkin tanpa ada usaha dari adamiyin. Wa amaluhum utawi usahane adamiyin, wa khirafuhum lan penggaweane adamihim, wa sinaatuhum lan tegese ya penggawean tapi sinaat tukang atau pertukangane adamiyin ikutan hasiru dadi kantum fi salasati aksam ing dalam telu pira-pira dum-duman. Lalu usahanya manusia di dalam mengatur dunia, di dalam mengkondusifkannya dunia yang menjadi sarana kondusifnya akhirat terbagi menjadi 3 pun sesuai ten ya. Nah niki lek diterusno ya sampai terus ya ora mari-mari kenikmatane ilmu kaya ngoten kok. Nah nggih ini mboten krasa niku lek diterusake mboten krasa. Nah tapi ya pun niki mawon lek wonten sing ditangletaken monggo. Monggo Pak anu sinten niku? Sebentar. Oh. Lah nggih jenenge nilaine dibandingno akhirat niku ora enek sak napa niku jenenge nilaine asline niku gak enek sak napa swiwine sak manuk niku lemut. Tapi yang bisa kita ketahui dunia niku menjadi kemuliaane karena menjadi sarana ora zati ae. Lek zati ae ora enek apa-apa kaya swiwine mate swiwine nyamuk. Namun ketika dunia niku kita jadikan sarana akhirat akan mulyane niku kaya niku lho dhuwit niku lho. Dhuwit niku gak enek mulyane apa-apa blas gak enek manfaate lho kaya krikil kok. Tapi karena sarana untuk mendapatkan lah niki akhirnya mulyane nang kono. Karena itu dunia itu ketika kita jadikan sarana untuk mendapatkan akhirat tidak menjadi dunia lagi, tidak menjadi mazmumah lagi, tapi menjadi mahmudah dan menjadi urusan akhirat. Karena apa? Al-wasail fi hukmil maqasid. Mungku sarana tok to. Nah, cuma kebiasaane niku dunia niku ya digawe sarana untuk bersenang-senang. Nah, biasae tapi ngoten lho. Nah, senang-senang di dunia lek sing kaya ngoten kecilek. Nah, kecilek niku enggak akan tembus ngoten lho. Ah, di mulane bedakaken antarane dunia karo bondo. Sebenarnya dunia yang semestinya dunia madmumah adalah fama madha fakhilmun fama baqiya fakhayalun. Kalau sesuatu itu setelah terjadi seperti ngipi, kalau belum terjadi niku sebagai impian, niku berarti urusan dunia. Nah, lek urusan akhirat ndak, akhirat niku setelahnya terjadi dan akan terjadi ada masa depan, masa yang dilihat akan dinanti, bukan sekedar impian dan bukan sekedar mimpi setelahnya barbar, tapi ada harapan untuk diunduh di depan. Ini berarti namanya bukan dunia. Niku diantarane ngoten. Kemudian dunia niku
tidak akan pernah dihisab di akhirat. Syaratnya telu. Syaratnya telu. Siji halal. Nek gak halal dihisab. Loro tujuan untuk litaqawi. Nah ini kemang. Litaqawil ibadah berarti dunyai kanggo bangun sekolahan, kayak bangun masjid, kayak kecukupan bayari guru-guru, kayak barang-barang iku litaqawi. 3 sak cukupe, enggak berlebihan. Nah, kalau seperti ini enggak dihisab. Walaupun toh di situ untuk kebaikan tapi haram juga enggak dihisab. Walaupun toh di situ halal tapi tidak untuk kebaikan dihisab. Walaupun halal dan kebaikan tapi ditumpuk-tumpuk melebihi dari kebutuhan juga dihisab. Nggih, terus wonten malih. Sampun? Sampun nggih, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'ama yukafi hasidah. Ya Rabbana. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.